Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email. Tapi tidak saya sebutkan namanya ya, karena ceritanya agak vulgar. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum Mr. Chow Sing Sing. Kali ini saya punya cerita dari akun Instagram Loviana Wesham 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Chow Sing Sing, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah pengalaman mistis saya yang benar-benar mustahil untuk saya lupakan. Tapi mohon maaf jika di dalam cerita ini lebih banyak membahas hal lain daripada hal mistis. Karena saya pikir jika diceritakan, tentu teman-teman semua tidak bisa mencerna dengan lebih detail tentang cerita ini. Teman-teman semua boleh percaya, boleh tidak, tetapi sesungguhnya ini benar-benar terjadi terhadap diri saya ini. Semua nama dalam cerita ini sudah saya samarkan agar tidak menyinggung pihak tertentu dalam kisah kali ini. Baik, saya akan memulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Andre. Umurku sekarang 22 tahun. Kejadian ini terjadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2020 bulan April yang lalu. Cerita ini berawal ketika aku sedang ngobrol dengan teman-teman kerjaku sembari berkemas-kemas untuk segera pulang kerja. Aku bekerja sebagai karyawan Indomaret. Namun sebelum pulang, aku mencoba cari hiburan, yaitu ngobrol-ngobrol sambil merokok bersama rekan kerjaku. Buat para cowok tentunya pasti tahu apa yang kami obrolin, yaitu tentang nyari isu seputar cewek cantik yang lagi jomblo, tentang pekerjaan dan nasib diri kami sendiri, hingga gibahin keburukan bos di tempat kami kerja. Tentu itu sebuah topik pembicaraan yang wajar oleh remaja seumuran kami. Ketika lagi asyik ngobrol, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata itu adalah Tono, teman akrabku waktu SMA dulu, yang kini dia sudah menikah. Dia bertanya, "Dre, pergi camping yuk, sekaligus reunian." "Hah? Camping? Camping kemana? Emang ada berapa teman kita yang ikut?" tanyaku. "Ke puncak aja deh. Aku diajak si Fitri terus. Katanya ada 6 orang, jadi 7 orang kalau kamu ikut." "Mau ikut?" kata dia. Ya udahlah, ya aku ikut," jawabku. Teleponku akhiri, dan gak lama kemudian aku pun memutuskan untuk pulang. 2 hari setelahnya, tepat di hari Sabtu jam 8 pagi, akhirnya acara kami, yaitu camping teman sekelas waktu SMA, berangkat menggunakan sepeda motor. Terdapat 7 orang yang ikut, yaitu aku, Slamet, Tono, Tia, dan Fitri. Serta 2 orang lainnya adalah Iza, istrinya Slamet, dan Fatma, istrinya Tono. Sedikit penjelasan, semua anak yang ikut camping kali ini semuanya masih satu kampung. Begitupun istrinya Slamet dan Tono. Dan puncak yang akan kami singgahi pun masih di kampung kami. Akhirnya setelah melewati jalan yang lumayan terjal, kurang lebih 15 menit lamanya, kami sampai.
dan kami memarkirkan motor di tempat biasa para warga memarkirkan motornya ketika hendak pergi ke ladang. Kami pun mulai jalan di jalan setapak untuk menaiki bukit. Sedikit gambaran lokasi yang akan kami tuju ini berada di dusun paling timur desa kami. Di situ terdapat rerumputan seukuran dan seperti lapangan voli. Nah, disitulah kami akan mendirikan tenda. Dan untuk yang paham saja, dari tempat kami mendirikan tenda, di atasnya sekitar 50 meter sampai ke titik puncak adalah batu besar yang membentuk seperti bukit. Dari titik puncak ketika menghadap ke utara, di bawahnya adalah lereng tinggi yang di bawah adalah hamparan hutan pinus yang begitu luas. Dari sinilah kami bisa melihat pemandangan waduk hingga perbukitan hutan pinus yang begitu indah. Ketika selesai mendirikan tenda masing-masing, aku dan teman-teman yang lainnya istirahat sambil ngobrol. Ya, tentu saja ngebahas kabar kita setelah lulus SMA. Aku senang bisa kembali bercanda dengan mereka. Dan ketika kita sedang asyik ngobrol, tiba-tiba tubuhku bergidik ngeri karena di benakku ada sesuatu yang buruk. Sudah ada di benak namun belum bisa dijelaskan. Dan benar saja, ketika masih asyik ngobrol, selang beberapa menit, aku teringat dengan semua cerita mistis yang di tempat ini dari ibuku dan orang-orang kampung. Karena walaupun dari puncak kita dapat melihat waduk dan alam sekitarnya, akan tetapi jangan salah, karena ketika hari menjelang maghrib, tempat ini cukup dihindari oleh warga sekitar. Kata tetanggaku yang sudah sepuh, ada 4 cerita mistis sekaligus di tempat ini. Pertama dialami oleh Pak Soleh ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pak Soleh ketika itu habis selesai mencari rumput di sekitar sini. Ketika hendak pulang, dia menyempatkan dulu untuk kencing sebentar di samping 5 pohon besar berjejer, yaitu 2 pohon waru, beringin, dan jengkol, serta rambutan. 5 pohon besar ini ada di sebelah barat dari tenda kami berada, dan terlihat cukup jelas dari tenda kami. Ketika itu Pak Soleh sekalipun menaruh celuritnya dengan cara menancapkan celuritnya di pohon beringin itu. Ketika selesai dan hendak mencabut celuritnya, dia awalnya merasa aneh dengan apa yang menempel di celuritnya itu. Dikiranya getah pohon. Namun ketika dia menciumnya, Pak Soleh kaget bukan kepalang, karena itu bukan getah, melainkan darah. Dan sepertinya masih segar. Pak Soleh mengumpulkan semua tenaganya dan lari terbirit-birit sambil memanggul rumputnya. Cerita kedua dari Pak Misran, beliau ini sangat suka dengan burung situm. Kemudian dia mencoba untuk mencarinya di tempat ini. Ketika itu sekitar jam 11 malam. Dia pun istirahat sejenak. Malam itu kebetulan padang rembulan, dan ada 5 pohon besar. Samar-samar dia melihat seperti ada yang berjalan pelan. Dan dia yakin kalau itu adalah sosok dari sundel bolong, seperti yang sering diceritakan oleh warga sekitar. Karena takut, Pak Misran pun terpaksa langsung pulang, memutar menggunakan jalan yang 2 kali lebih jauh untuk menghindari 5 pohon besar itu. Dan untuk cerita yang ketiga dan keempat ini, kata kakaknya kakek saya, jadi di titik puncak tersebut konon dahulu ada seorang gadis desa sebelah yang main ke situ.
Dan naasnya dia jatuh dari lereng hingga meninggal. Lalu ada juga 3 sosok hantu menyerupai rubah berwarna hitam dengan tinggi sekitar 2 meter lebih. Mungkin siluman rubah itu ya, kayak di Naruto itu. Kata beliau, sosok ini biasanya muncul malam-malam tertentu, terutama di malam Selasa Kliwon atau Rabu Wage. Jadi di sini intinya, walaupun tempat ini indah di siang hari, namun ketika malam tiba, suasananya mencekam. Aku yang ingat cerita itu langsung agak berjaga jarak dengan teman-temanku. Dan dari tadi aku yang paling banyak tertawa, sekarang aku banyak diam. Jujur aku agak kesal dengan 6 temanku ini karena yang aku lihat mereka sama sekali tidak tahu semua fakta yang ada di tempat ini. Sepertinya di tempat ini mereka hanya melihat keindahannya saja dari luar, tanpa melihat kalau ada sisi negatif yang ada di dalamnya. Permasalahan tidak cukup sampai di situ, karena di sini aku punya problem terhadap salah satu temanku, yaitu si Tia. Dan bekas-bekas atas problem itu masih membekas hingga sekarang. Karena dulu dialah orang yang pernah membuat 3 laporan palsu tentang diriku ke pihak sekolah, yang akhirnya membuat beasiswa, piagam, dan penghargaanku semuanya dicabut. Aku pernah membalas kelakuan dia dengan fisik, yang membuat aku kembali diskors oleh pihak sekolah. Tapi untungnya aku bisa bertahan hingga lulus. Oke, lanjut ke cerita. Malamnya aku menjalani malam itu agak sedikit was-was, namun aku coba menghadapi ketakutan itu dengan profesional. Seperti biasa, yang namanya camping tentu ngobrol bareng sambil ditemani oleh api unggun yang menghangatkan suasana. Waktu itu seperti terbentuk kelompok ngobrol dengan sendiri-sendiri. Aku dengan Slamet dan Tono, sedangkan istri Slamet dan Tono gabung bersama Tia dan Fitri. Malam itu walaupun hatiku agak was-was, namun dengan adanya mereka sedikit bisa membuatku merasa tenang. Percaya atau tidak, apalagi ketika hari menjelang tengah malam, seasyik apapun namanya ngobrol dengan teman-teman, biasanya pasti akan terjadi hening semuanya sekitar 5 menitan atau lebih. Entah itu kehabisan topik pembicaraan ataupun sibuk dengan ponsel masing-masing. Sama juga dengan kami ketika Slamet dan Tono sedang sibuk dengan ponsel mereka. Karena penasaran, aku coba arahkan pandanganku ke arah 5 pohon besar tadi yang sudah aku ceritakan. Kebetulan tepat terang bulan, jadi aku bisa melihatnya dengan lumayan jelas. Kutatap 5 pohon itu dengan teliti. Dan tepat di pohon waru, aku melihat seperti ada kepala berambut panjang sedang menghadap ke kami. Aku yang melihat itu sedikit ngeri dan langsung membuang pandanganku, sambil berharap semua itu hanyalah bekas dahan pohon yang terpotong. Walaupun aku sebenarnya sama sekali tidak percaya dengan harapanku itu. Aku coba kembali memulai obrolan guna mengalihkan pikiranku. Selang beberapa menit, aku coba tatap kembali ke arah 5 pohon tadi. Dan sosok seperti kepala tadi sudah nggak ada. Aku yakin kalau sosok tadi benar-benar adanya. Namun, untungnya semua teman-temanku mengajak untuk tidur, karena kami sudah cukup lelah pada hari itu. Paginya, aku bangun sekitar jam 6.30. 6.30 itu setengah 7 ya. Semua teman-temanku sepertinya masih tertidur. Aku pun langsung pergi mandi ke arah sungai bawah. Setelah selesai mandi dan keramas, aku pun balik ke arah tenda dan membuat kopi, sekalian sarapan pagi.
Setelah selesai semuanya, karena malas menunggu semua temanku untuk bangun, aku pun langsung pergi sendiri ke titik puncak sambil membawa senapan dan teropong binokular kesayanganku. Aku pun segera pergi ke sana untuk memandang keindahan alam sekitar serta menikmati kicauan burung di hari yang bisa dibilang masih pagi ini. Cukup lama aku berada di situ sampai siang juga. Namun aku sempat terheran-heran. Bagaimana tidak, kita yang tidur dari sekitar jam 10 malam sampai sekarang jam 2 siang, mereka belum juga keluar dari tenda masing-masing. Tentu ini sudah beda jauh dengan yang namanya reuni. Aku sampai menepis kesan bahwa mereka ini seperti hanya menumpang tidur saja di sini. Selang beberapa menit, kulihat menggunakan teropongku, satu persatu mereka mulai keluar dari tendanya masing-masing dengan wajah agak sebal karena terlalu banyak tidur. Jadi wajar saja jika di sini aku agak sedikit egois untuk meraih kesenanganku. Singkatnya, mereka saja terkadang seperti itu. Singkat cerita, akhirnya malam terakhir untuk kami berada di sini pun tiba. Waktu itu jam 7 malam, kami kembali memulai perkumpulan antar sesama. Waktu itu agak sedikit menyebalkan. Bagaimana tidak? Slamet dan Tono ini dari awal saja sudah sibuk bermesraan dengan istri-istrinya. Mereka ini seperti lagi tidak bisa diganggu. Jadi sangat tidak respect ketika aku ikut nimbrung bersama mereka. Ya akhirnya mau gak mau aku ikut gabung bersama Tia dan Fitri. Dan seperti yang sudah disinggung di awal, aku dan Tia ini punya masa lalu yang kelam, yang efeknya berujung pada sekarang. Aku ini punya sedikit keanehan, yaitu daripada ditampar atau dibentak, aku akan lebih tersinggung ketika pembicaraanku dipotong ketika berbicara atau bercerita kalau diacuhkan oleh temanku. Dan benar saja, ketika aku gabung dengan dua cewek ini, aku dilepeh habis-habisan oleh si Tia. Seperti aku coba ajak ngobrol si Tia, dia cuma jawab iya dan singkat aja. Bahkan dia tidak menjawab sama sekali, memotong pembicaraanku saat ngobrol dengan Fitri. Hingga Tia membicarakan sesuatu yang bersifat panjang lebar, yang khusus diutarakan hanya dengan Fitri. Intinya, dia menyudutkanku. Sebenarnya di sini kulihat malahan si Fitri ini kurang enak karena merasa ikut mengacuhkanku. Dia ini sepertinya tahu kalau aku sedang marah, sehingga ada kalanya dia mengajak ngobrol denganku. Aku sudah sangat kecewa. Akhirnya aku memakai headset di kuping, pura-pura saja kalau aku tidak mendengar. Malam itu jujur aku benar-benar jengkel bukan main. Kebetulan waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam lebih. Istrinya si Tono dan Slamet sudah mengeluh kalau sudah ngantuk. Dan akhirnya dua pasutri ini pun masuk ke tenda untuk tidur. Gak lama setelah itu si Tia dan si Fitri juga ikut-ikutan kalau sudah mengantuk. Akhirnya mereka ini segera masuk tenda. Sebelum masuk tenda, si Fitri berbicara padaku. "Deh, udah malam nih, aku udah ngantuk. Kamu juga buruan tidur Gi, jangan begadang mulu," ajak dia. "Iya nanti Fit," jawabku singkat. Aku di sini sebenarnya sama sekali nggak marah. Namun Fitri ini memang dasarnya orang memang lembut dan gak cuek. Jadi wajar aja kalau dia tetap ramah padaku. Saat si Tia dan Fitri sudah masuk tendanya mereka, aku masih duduk mematung di tempat sambil masih memendam amarah yang masih begitu kuat. Akhirnya aku masuk untuk mengambil senter, senapan berburu, dan pisau komando untuk berjaga-jaga.
Aku ingin pergi ke titik puncak sebelah timur. Di situ adalah perbatasan antara Bukit Batu dan Bukit Tanah. Sengaja aku tidak membawa HP karena aku ingin tenang sejenak tanpa bermain HP di sana. Saat ingin pergi, aku lihat tendanya dua cewek ini. Si Tia lagi tidur dan si Fitri malah masih asyik main HP di pintu tenda. Dia akhirnya memergokiku. "Dre, ini udah malam loh. Kamu mau kemana?" tanya dia. Aku hanya menatap wajahnya, kemudian tersenyum tanpa sepatah kata pun. Aku pun berjalan dan hilang di tengah-tengah semak belukar yang gelap gulita itu. "Hah, dasar sundal brengsek," umpatku dalam hati untuk Tia. Ya, meskipun ungkapan itu tidak ada pada dirinya, tapi yang namanya saja orang lagi marah, ya hanya asal berucap aja. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba aku ketemu dengan seekor ular. Kalau orang Jawa sih menamainya ular welang. Dan aku tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi mitosnya, jika kita berpapasan dengan ular ini di malam hari, itu tandanya kita dikode, disuruh putar balik dan dilarang untuk meneruskan perjalanan. Aku yang sedang dipenuhi rasa amarah yang mendalam tak menghiraukan mitos itu. Jadi aku tembak saja ular itu hingga mati. Lalu aku putuskan untuk meneruskan perjalanan dan sesampainya di puncak di bagian timur, untuk menghilangkan amarah dan mempositifkan lagi pikiranku, aku langsung menyalakan rokok. Entahlah, dari tenda sampai sini aku tidak tahu lagi sudah berapa puluh kali aku mengumpat si Tia ini. Dan alhamdulillah, selang beberapa lama kemudian, sambil menghirup dalam-dalam asap rokokku, sedikit demi sedikit amarahku mulai hilang. Aku juga banyak merencanakan sesuatu yang positif setelah pulang dari sini. Aku pun mulai bisa tersenyum kembali karena sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada. Cukup lama aku berada di sini, suasana malam pun berkabut hingga hawa dingin pun mulai terasa. Tak sadar, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan jam 2 pagi. Aku sebenarnya masih nyaman di sini, namun tiba-tiba saja aku merasa sedang tidak sendirian. Rasanya ada sesuatu yang sedang mengintai, namun entah dari mana. Tak sadar, keringat dingin pun mulai membasahi leherku dan wajah. Semua bulu kuduku langsung berdiri, namun aku tetap masih stay dan mencoba melawan rasa takutku. Hingga beberapa menit kemudian aku yang sedang menghadap ke arah lereng di bawahku. Walaupun aku tidak menatapnya langsung, namun samar-samar kepalaku bisa merasakan dari bawah arah sebelah barat ada sesuatu yang sedang berjalan pelan ke arahku. Namun walaupun aku sedang takut, perlahan-lahan aku mencoba tenang dan aku tatap sosok ini yang makin dekat ke arahku. Ternyata itu adalah Tia. Dia berjalan sambil menunduk. Sekali dia menatapku sambil tersenyum, lalu menundukkan kepalanya lagi. Kulihat wajahnya sebenarnya bertambah cantik, namun wajahnya terlihat pucat pasi. Jujur, aku agak tergoda di sini. Aku juga sedikit ngeri karena agak aneh melihatnya. Dan yang anehnya lagi, dia kesini tanpa membawa penerangan sama sekali. Dia hanya memakai kaos dan celana jeans ketat, hingga aku bisa tahu kalau dia juga tidak membawa HP di sakunya untuk digunakan sebagai penerangan. Padahal jika dari tenda menuju ke arah sini, kita harus melewati semak belukar yang cukup tinggi. Di situ sangat gelap dan jika tidak memakai senter di situ, kita bisa-bisa masuk sumur tua yang cukup dalam dan tidak ada penghalang di pinggirannya. Sosok Tia ini sekarang sudah ada di depanku. Aku yang masih aneh dan sedikit gugup akhirnya bertanya pada dia, "Tia, kamu ngapain di sini?" tanyaku gugup.
Dia hanya memandangku sambil berkata lirih, "Andre." Karena merasa ada yang aneh, aku sedikit berjalan mundur. Tanpa ada alasan, tiba-tiba dia langsung memelukku. Aku hanya diam. Gak lama setelah dia memelukku, kemudian dia berbisik padaku untuk mau melakukan hubungan terlarang saat itu juga. Tanpa berpikir ini Tia atau bukan, akhirnya aku pun tergoda dan mau melakukannya. Akhirnya kami pun mulai melakukan hal itu tanpa merasa aneh sedikit pun. Oh, bercocok tanam ini. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali dalam hidupku. Namun ketika sudah selesai dan ingin merapikan semuanya, nggak tahu kenapa seluruh tubuhku bergetar dan langsung terkulai lemas. Dan untuk memakai baju pun rasanya cukup mustahil bisa kulakukan. Lalu dengan sekuat tenaga, akhirnya aku bisa memakai semua bajuku. Ketika aku menoleh ke arah Tia untuk mengajaknya berbicara, aku langsung diam. Aku langsung kaget setengah mati. Jantungku berdetak begitu kencang. Kedua kakiku terasa sangat dingin, tidak bisa digerakkan. Ketika melihat sosok Tia ini sudah berbeda dengan yang tadi. Mukanya masih muka Tia, tapi yang ini sudah berbeda. Dia yang tadinya memakai kaos dan celana jeans, sekarang ganti daster putih polos seperti kuntilanak. Mukanya bertambah pucat, bibir bawahnya pecah mengeluarkan darah. Bola matanya kini berubah menjadi hitam. Sebenarnya aku ingin meminta maaf terhadap sosok ini atas tingkah lakuku pada barusan. Namun suaraku parau bahkan nyaris tidak terdengar. Dia hanya memandang sambil tersenyum padaku. Senyumannya sangat menakutkan. Dan ternyata setelah itu aku pingsan. Singkat cerita, besoknya aku terbangun. Ternyata aku sudah berada di tendaku. Semua teman-temanku sudah ada di luar tenda di situ, dan ada Bu Bidan juga, serta ada dukun perempuan. Ketika baru bangun, kepalaku agak sakit. Ternyata kepalaku sudah diperban. Kata Bu Bidan, ketika tadi malam aku jatuh pingsan, kepalaku ini membentur batu hingga berdarah. Sedangkan si dukun ini sudah tahu dengan apa yang terjadi pada aku semalam. Kebetulan dukun ini adalah tetanggaku. Beliau agak sedikit menyayangkan dengan yang sudah kulakukan di puncak. Namun setelah aku memberi penjelasan dan pembelaan, akhirnya dia pun bisa mengerti. Si dukun pun bercerita kalau sosok yang menyerupai Tia semalam adalah sosok perempuan desa seberang yang jatuh dan meninggal di puncak. Dia juga berkata kejadian yang menimpaku semalam dikarenakan karena pikiranku yang banyak kosong selama di puncak. Nyi dukun akhirnya tahu tentang perselisihanku dengan Tia. Tia pun akhirnya dipanggil. Kami disuruh berjabat tangan untuk saling memaafkan. Akhirnya setelah waktu duhur, dengan keadaanku yang masih lemas, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pengalaman itu terkadang masih berkecamuk di pikiranku dan masih teringat hingga sekarang. Demikian ceritanya Mas Jo. Mohon maaf kalau kata-kata dalam ceritanya agak sedikit berantakan. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah akhir cerita yang saya ceritakan pada siang hari ini dari subscriber saya ya, melalui email. Namun emailnya tidak saya sebutkan di sini karena sifatnya privasi dan ceritanya juga agak vulgar mungkin ya. Jadi ada beberapa nasihat dari saya untuk aktor utama dalam cerita ini. Jadi yang pertama, kalau saya lihat dari ceritanya ini, hubungan pertemanan kalian itu kayaknya nggak sehat ya, toksik gitu ya. Karena apa? Harusnya kan reuni gitu kan katanya. Tapi kok malah kayak
ya udah seneng sendiri aja gitu kan. Seneng sendiri itu maksudnya ya saling di egonya sendiri-sendiri ketika ada di sana. Ada yang sama istrinya lah, ada yang masih bermusuhan atau gimana gitu kan ya. Terus yang kedua, ini sih nasihat saya aja gitu ya. Ketika teman kalian ya, teman-teman kalian merencanakan suatu hal gitu ya kan, misalnya naik gunung atau mau kemana, pergi kemana gitu ya, pantai atau mana gitu, dan merencanakan hal itu tanpa adanya kehadiran kalian. Terus tiba-tiba mereka rencananya udah selesai gitu, matang ya, ngajak kalian. Kalau saya sih nggak mau ya. Karena apa? Yang pertama gitu kan, yang pertama mungkin kita cuma buat pelengkap aja. Terus yang kedua, ya bisa jadi kayak gini sih, kayak cuma buat tambal butuh. Tambal butuh gini, misalnya mereka kayak gini, weh terus ini sepeda motornya kurang. Nah, akhirnya itu aja si Zul aja gini-gini, kan ada sepeda motor dia lah. Berarti kan mereka itu sebenarnya nggak mengajak mereka, tapi karena ada butuhnya akhirnya mengajak mereka, akhirnya mengajak kita gitu kan. Jadi bukan karena kayak memang pure mau ngajak di dalam circle mereka, tapi karena ada butuhnya aja sama kita. Kalau saya nggak mau ya. Kalau ada kali teman kalian yang tiba-tiba mau ngajak ke sana kemari, tapi rencananya ternyata direncanakan tanpa ada kehadiran kalian, ya itu patut dipertanyakan. Dan yang kedua, untuk aktor utama dalam cerita ini sepertinya sangat emosional ya orangnya ya. Jadi janganlah gitu kan. Jadi laki-laki itu jangan kayak gitu. Apalagi kan ada di paragraf keberapa itu tadi, kalimat keberapa itu, dia pernah kontak fisik dengan si Tia ini karena si Tia ini seperti memfitnah dia mungkin ya ceritanya gitu ya. Akhirnya kan beasiswa sama piagamnya dicabut gitu. Tapi ya jangan sampai lah, dia kan perempuan gitu kan, jangan melakukan kontak fisik gitu kan. Sebenci-bencinya kalian gitu kan, sebenci-bencinya aktor utama itu jangan sampai melakukan kontak fisik dengan perempuan. Ya dijagalah martabatnya sebagai lelaki. Tapi nggak tahu juga sih, karena mungkin karena udah karakternya kasar ya. Tapi ya nggak tahu lah. Dan yang terakhir, ketika kita berada di, ini umum ya, nasihat umum. Ketika kita berada di sebuah tempat yang asing, terus kita menemui kejanggalan, itu wajibnya ya kita harusnya malah berdoa dan pergi gitu ya, bukan malah ngeladenin. Ini nggak tahu ya siapa yang sange ini, apa kuntilanaknya, apa si pelaku utama. Tapi ya nggak tahu, si pelaku utama juga enak-enak aja tuh diajak gituan. Oke, mungkin itu saja cerita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.